Sugeng dalu Ibu Bapak sekalian, selamat bertemu di dalam ibadah Patuwen pada malam hari ini di kelompok Markus, dan kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Bapak sekalian yang telah menyiapkan segala sesuatunya pada malam hari ini, karena kita ibadahnya di balai pertemuan ya. Dan bersama-sama kita akan memulai ibadah kita dengan pujian 387 ayat yang pertama saja. Ku heran Allah mau memberi. Kita boleh bersukacita karena kita boleh bertemu di dalam ibadah keluarga pada hari ini, dan kebetulan pada hari ini bertempat di kelompok Markus. Ini semua karena kemurahan Tuhan, ini semua karena cinta kasih Tuhan terhadap kita. Dan hari ini Tuhan Yesus pun memanggil kita dengan pujian dari Kidung Jemaat 353. Di situ ditulis dengan judul Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Apakah kita masih mengeraskan hati kita untuk tidak datang dalam ibadah pada hari ini? Mari kita sambut dengan kita memuji Kidung Jemaat 353. Jemaat kami undang berdiri. Kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah keluarga pada hari ini dalam pengasihan-Mu, dan biarlah peribadahan kami selalu dalam kekuasaan Tuhan. Dan kami menyerahkan ibadah ini di dalam nama Bapa, di dalam Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Mari kita kembali memuji dengan pujian Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan 2.
Sungguh Tuhan, kami mensyukuri atas karunia Tuhan di dalam hidup kami. Kami mensyukuri atas kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri atas kasih Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh melihat hari baru, sehingga kami boleh menjalani hari ini dan hari-hari yang lalu di dalam penyertaan-Mu. Ajari kami untuk tetap setia dan hidup bersandar kepada-Mu Tuhan. Dan kami menyadari Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami sering hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sering melukai hati sesama kami, baik itu dari pikiran kami, dari tingkah laku kami, dari tutur kata kami. Terlebih-lebih Tuhan, kami juga sering hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon ampun, biarlah pengampunan-Mu Tuhan yang mentahirkan kami, sehingga kami boleh layak hadir di hadapan-Mu. Terlebih dari semua itu Tuhan, kami menyadari bahwa tiada dosa yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kiranya Engkau senantiasa mengajari kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami, sehingga kehidupan kami senantiasa boleh benar di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh belajar hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi Tuhan, ajarilah kami senantiasa dapat membuka hati untuk senantiasa mengampuni sesama kami, sehingga dosa-dosa kami tidak menjadi batu sandungan atas kehidupan kami, sehingga kehidupan kami senantiasa boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ke dalam penyertaan-Mu, sebab Engkau yang menguasai ini semua. Kuasailah ibadah kami ini Tuhan, sehingga kami senantiasa mendapatkan damai sejahtera Tuhan. Amin. Adapun dasar ibadah kita terambil dari 2 Korintus 2 ayat 15 yang demikian. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Mari kita sambut dasar ibadah kita ini dengan kita memuji Kidung Jemaat 57 ayat 1 dan 2. Firman dan arahkan
Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, baik yang saat ini bersama-sama dengan saya untuk membangun ibadah di tempat ini, ataupun Bapak Ibu saudara dimanapun panjenengan berada dan mengikuti acara ini. Judul renungan ibadah keluarga atau Patuwen saat ini adalah keharuman orang percaya. Keharuman orang percaya. Tapi sebelumnya, mari Bapak Ibu kita satu hati mohon bimbingan pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang maha baik dan sungguh baik, kembali kami sujud di hadapan-Mu. Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan kami Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu karena kasih setia-Mu kepada kami. Engkau masih memberi kesempatan kepada kami. Bahkan pada saat ini ya Bapa, seperti pada pujian tadi, dengan lembut Engkau panggil kami. Sungguh itu merupakan kasih yang luar biasa. Dan pada saat ini, Engkau masih izinkan kami bersama-sama untuk mendengar, untuk membaca sapaan firman-Mu. Kami percaya Engkau hadir pada saat ini ya Bapa. Baik itu untuk saudara-saudari kami yang berada di tempat ini, ataupun saudara-saudari kami yang mendengarkan ibadah ini. Kiranya Engkau berkata-kata melalui Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami serahkan hamba-Mu, biarlah berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah melalui sapaan firman-Mu ini Bapa, semakin menguatkan iman percaya kami kepada-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu, membuka hati telinga kami untuk menerima sapaan firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita membaca dari 2 Korintus pasal 2, ayatnya yang ke-12 sampai dengan 17, yang demikian sapaan firman-Nya. Kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian?
Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Amin. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 358. Kita pujikan bait pertama saja. Nats pembimbing atau nats ibadah malam hari ini diambil dari 2 Korintus pasal kedua ayatnya yang ke-15, yang demikian sabdanya, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, baik yang saat ini bersama saya untuk membangun ibadah di tempat ini, ataupun Bapak Ibu saudara dimanapun berada dan mengikuti acara ini. Judul renungan ibadah keluarga atau Patuen saat ini, keharuman orang percaya. Keharuman orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentunya kita tidak asing lagi dengan benda yang bernama parfum. Menurut sejarah Bapak Ibu, artikel yang saya baca, parfum pertama di dunia dikenal dengan nama parfumus, yang berarti melalui asap. Itu terjadi pada 2000 tahun sebelum Masehi. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kalau boleh jujur, saya juga salah satu korban iklan dari sebuah parfum. Ngeri nggih, salah satu korban. Nggih. Saya memakai parfum bukan karena saya enggak pede atau percaya diri. Tapi Bapak Ibu, melalui parfum yang saya pakai, terutama teman-teman dekat saya itu hafal kalau itu parfum yang sering saya pakai. Bahkan di tetangga dekat itu kalau saya mau lewat sebelum di rumahnya, karena kebawa angin, ini parfumnya Mas Edi. Nggak saya sebut parfumnya apa ya, nanti keliru. Iya.
Kita seringkali merasa tidak nyaman Bapak Ibu jika harus ngobrol dengan orang yang punya masalah bau. Entah itu bau mulut ataupun bau badan. Bahkan kita terkadang ingin segera mengakhiri obrolan itu. Karena apa Bapak Ibu? Ya karena bau daripada orang yang kita ajak ngobrol. Intinya Bapak Ibu jelas, bau wangi itu dicari, tapi bau tidak enak dihindari. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Tentang hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita merupakan bau harum Kristus, ataukah sebaliknya kehidupan kita merupakan bau nun sewu bangkai? Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika hidup kita merupakan bau harum, bukankah itu bisa menjadi korban persembahan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan? Lalu bagaimana jika hidup kita bagaikan bau, minta maaf, bangkai? Firman Tuhan katakan, mungkin Bapak Ibu sudah berkali-kali mendengar firman ini. Jika yang suam-suam saja dimuntahkan Tuhan, bagaimana yang bau atau kehidupan penuh bau yang tidak enak di hadapan Tuhan? Itulah Bapak Ibu alasan mengapa Tuhan menguduskan kita, yaitu supaya kita kudus di hadapannya, sebagaimana Dia kudus adanya. Sapaan firman Tuhan saat ini mengatakan bahwa kita adalah bau yang harum dari Kristus dan yang menyebarkan keharumannya kemana pun. Seperti yang dibacakan di awal tadi, sebagai nats pembimbing dan juga nats ibadah kita malam hari ini. Paulus menggunakan analogi tentang seorang raja yang kembali dari pertempuran, sedang berpawai bersama pasukan dan tawanannya. Seperti yang kita baca tadi di 2 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-14. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, ada dua cara di dalam kita menyebarkan keharuman Kristus. Yang pertama, saudaraku yang terkasih, melalui perkataan. Saya dan Bapak Ibu, juga saudaraku semua, bisa mewartakan tentang Kristus, bahwa Dia merupakan pribadi terindah dan berharga bagi kita. Itu lewat perkataan kita. Tapi itu juga harus didasari dari pimpinan Roh Kudus. Jangan mengandalkan logika kita. Karena apa? Bapak Ibu pernah mendengar juga khotbah ya, beberapa waktu yang lalu, iblis juga pandai. Lalu yang kedua Bapak Ibu, lewat perbuatan sehari-hari yang mencerminkan sebagai pribadi yang diubah oleh Kristus. Sekarang yang menjadi pertanyaan,
Apakah orang-orang di sekitar kita, saya dan Bapak Ibu semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah yang sedang mendengarkan acara ini, telah mencium keharuman Kristus melalui hidup kita? Mari, jemaat kekasih Tuhan, supaya bisa memancarkan bau harum yang daripadanya, mari kita bersama belajar menghidupi firman Tuhan setiap hari. Menghidupi firman Tuhan setiap hari. Agar setiap tindakan dan perkataan kita menyebarkan keharuman. Tidak ada kesaksian yang lebih kuat selain kesaksian hidup para pelaku firman. Tuhan Yesus memampukan dan memberkati kita semuanya. Amin. Jemaat kasih Tuhan, mari kita bersama-sama kita mengambil saat teduh. Saat teduh diakhiri. Mari kita sambut renungan ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 424. Kita pujikan bait pertama dan ketiga. Menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, baik yang ada di tempat ini dan dimanapun berada, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Seperti di dalam pujian ya Bapa Surgawi, bersinar, bersinar itulah kehendak-Mu ya Yesus. Oleh karena itu sungguh Engkau luar biasa. Engkau ingatkan kami pribadi lepas pribadi
bahwa Engkau sangat baik dan teramat baik menyayangi kami para anak-anak-Mu ini ya Bapa. Kami mengucap syukur Engkau telah akui kami sebagai anak-anak-Mu. Tapi terkadang kami masih jauh dan jauh akan kehendak-Mu Bapa. Ampuni kami masih selalu sering membuat hati teman, sahabat, istri, suami, anak-anak kami terluka. Bahkan kata-kata yang keluar dari mulut kami membuat sakit hati. Ampuni kami Bapa. Engkau ingatkan kami di saat ini bahwa mulut kami haruslah mengeluarkan bau yang harum, membawa damai. Itu pun tak lepas dari tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Untuk itu mampukan kami untuk selalu taat akan firman-Mu, menikmati firman-Mu tiap hari di dalam keluarga lepas keluarga. Mampukan kami ya Yesus. Kami mengucap syukur bila saat ini boleh kami adakan ibadah dan bisa berjalan dengan baik. Dan apa yang kami dengar ya Bapa, biarlah menjadikan berkat kami semuanya. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami boleh bawa di dalam doa untuk semua warga, khususnya di GKJW Jemaat Pare. Mungkin yang pada saat ini mengalami berbagai macam pergumulan kehidupan. Engkau tahu satu persatu mereka. Engkau tahu keberadaan mereka. Engkau tahu dan mendengar jeritan hati mereka. Bapa, saya percaya Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan penghiburan. Secara jujur kami mengakui Bapa, karena musuh kami juga luar biasa. Si jahat juga luar biasa, bisa memakai kami dimanapun kami berada, dan siapapun itu ya Bapa. Kami mohon, lengkapilah kami dengan perlengkapan rohani-Mu dan mampukan kami untuk peka akan suara-Mu. Kami juga boleh berdoa untuk anak-anak jemaat yang mungkin pada saat ini masih belajar di rumah karena pandemi COVID-19. Yang sudah boleh berjalan kurang lebih 1 tahun ini Bapa. Kiranya Engkau tetap memberikan kekuatan kepintaran kepada anak-anak kami. Juga kepada para orang tua. Engkau berikan kesabaran yang tulus ikhlas untuk mendampingi putra-putrinya. Kami percaya Bapa, di balik semuanya itu ada sesuatu yang mungkin kepekaan kami tidak sadar. Bapa, kami boleh juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Yang kami tahu dari beberapa pemberitaan di media massa,
bahwa bencana terjadi di mana-mana ya Bapa. Entah itu tanah longsor, entah itu banjir, entah itu kecelakaan pesawat. Ampuni kami, ampuni bangsa kami, kalau memang bangsa kami hidupnya tidak seturut dengan Engkau ya Bapa Surgawi. Dengan ketulusan hati yang paling dalam kami mohon pengampunan. Berikan kami kekuatan di dalam kami menghadapi semuanya itu. Terlebih-lebih pimpinan-pimpinan kami. Biarlah melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di negara kami Indonesia yang kami cintai ini, semakin kami sadar, sudah waktunya kami kembali kepadamu. Kembali kepada Sang Pencipta yang telah menciptakan kami, bumi dan isinya. Mampukan kami, ya Bapa Surgawi. Pada kesempatan ini kami juga serahkan para orang tua kami, khususnya di GKJW Jemaat Pare, baik yang berada di tempat ini bersama-sama dengan kami saat ini, ataupun yang berada di rumah-rumah ataupun di mana saja yang mendengarkan acara ini Bapa. Kiranya Engkau memberikan penghiburan kekuatan kepada mereka. Terlebih-lebih para orang tua kami yang mungkin pada saat ini berbaring sakit. Entah itu di rumah sakit ataupun yang berada di rumah-rumah yang kami tidak tahu. Kami memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya Engkau angkat segala sakit dan penyakit mereka, Bapak. Engkau berikan kesembuhan melalui apa yang mereka sudah lakukan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami serahkan para pelayan-pelayan-Mu di GKJW Jemaat Pare, dari Bapak Pendeta bersama keluarga, penatua, diaken bersama keluarga, baik yang berada di induk maupun pepandan, baik yang sekarang mengalami pergumulan kehidupannya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau tetap menyelimuti dengan kasih-Mu, Engkau memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kami ini untuk tetap berpelayanan dengan sukacita dan tulus ikhlas. Bapa, hanya ini yang bisa kami persembahkan kepadamu. Hanya ini kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk bisa kami melakukan untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, tak lupa kami serahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Engkau kuduskan, Engkau sucikan, biarlah melalui persembahan ini bisa kami pergunakan sebagai sarana dan prasarana kehidupan kami bergereja, terkhusus di GKJW Jemaat Pare. Terima kasih Bapak Surgawi. Doa kami yang jauh kurang sempurna ini kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sumber hidup dan kehidupan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita akan segera mengakhiri ibadah keluarga saat ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 427. Kita pujikan bait pertama saja.
Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bersama-sama mohon berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita, baik saudara-saudari yang ada di tempat ini maupun dimanapun yang mendengarkan acara ini, mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah ibadah pada saat ini menjadikan berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.